Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Nah, kenapa saya menyapa seperti itu? Karena ini di YouTube Live ya, otomatis yang nonton bukan hanya Indonesia ya, benar nggak? Tapi di berbagai negara. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Heswindari atau bisa dipanggil juga dengan Winda ya. Nah, saya sebagai praktisi kesehatan di penyembuhan alami ini, dan hari ini saya bertugas sebagai host ya, dan saya akan membantu acara ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya ya, selamat datang ya di acara di penyembuhan alami ini ya. Banyak juga yang masuk ke channel kami ya di penyembuhan alami 88. Kita sapa dulu yuk dari berbagai mana aja. Karena tadi itu sangat banyak juga yang antusias ya sebelum acara dimulai ya, seperti itu. Nah, ini Balikpapan hadir ya. Oke, dari mana lagi? Kita lihat. Wah, dari Papan juga ya. Oke, mana lagi nih? Dari Bali ya, hadir Pak Nyoman Wiana ya. Salam Pak. Dari Sangatta. Sangatta ini dari Kaltim juga ya. Dari mana ini? Dari Balikpapan ya nih. Terima kasih undangannya ya. Oke, ada lagi? Oke, Balikpapan hadir ya. Banyak ya dari dari Dili, Timor Leste ya. Oke, dari mana lagi? Oke, dari Borneo ya, dari Jerman tuh kan, benar nggak saya bilang? Makanya kenapa saya menyapa selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Ada dari Bandung ya, Bu Esi, Sukaisi ya. Oke, nah kalau saya sebut semuanya nggak selesai ini nanti ya, kita stop aja dulu ya. Oke ya. Nah, kita pada hari ini ya, malam ini ya, acara kita itu adalah bagaimana solusi ya, penyembuhan alami dari, dan tanya jawab juga ya, gitu kan, dari pesakit namanya asam lambung, GERD, dan vertigo. Nah, kita tahu ya ternyata sakit ini khususnya ya di Indonesia juga itu banyak banget yang terjadi ya, jutaan orang. Bener nggak ya? Kenapa seperti itu? Karena satu, kita lihat dari stres ya, apalagi masa pandemi ini ya, pekerjaan apa segala macam itu stres ya, stres meningkat, benar-benar ya toh. Dan terus dari pola makan, pola hidup, gaya gaya ya gaya hidupnya kita, benar nggak? Makannya sekarang kan banyak banyak yang saji ya, dan banyak juga zat-zat kimia, dan itu juga bisa merusak ya, seperti itu. Nah, kita tahu sakit namanya asam lambung, berarti asam itu berada di lambung, benar nggak teman-teman? Kalau sudah kita tahu kalau udah asam itu ya keluar dari lambung, nah itu pasti bermasalah, benar nggak? Nah, memang kurang lebih 10 tahunan ini ya, kami sebagai praktisi kesehatan juga banyak menangani ya untuk sakit asam lambung ini ya. Memang tidak bisa disepelekan ya. Kenapa tidak bisa disepelekan? Karena sakitnya nanti ngerembet kemana-mana, benar nggak? Kalau udah asam lambung naik ya, itu nanti sampai ke kerongkongan ya, ada juga sampai jantungnya berdebar, sesak napas, sebenarnya nggak sampai ke vertigo, itu banyak seperti itu ya, sampai bahkan nanti kecemasan sampai berlebihan. Wow, kok sampai sebegitu parahnya ya? Benar nggak teman-teman? Nah, teman-teman pengen tahu lah lebih dalam informasinya ini ya, nanti teman-teman simak dari awal sampai akhir ya. Tapi nanti kalau teman-teman juga ada yang mau bertanya juga boleh ya teman-teman ya, nanti bisa masuk ke di kolom komentar, boleh bertanya ya, karena saya nggak sendiri teman-teman ya, saya akan ditemani ya partner-partner saya juga ya. Nah, yang pertama kali saya akan mengundang ya, jadi teman biar tahu tentang asam lambung itu seperti apa sih, GERD ya, dan ada juga namanya MAH atau gastritis, biar tahu lebih dalam. Kenapa sih bisa menyebabkan nanti ke vertigo? Kenapa sih bisa menyebabkan kok gangguan apa kecemasan berlebihan? Kok banyak juga yang macam-macamnya seperti itu. Nah, kami mengundang ya teman partner saya ya, beliau juga seorang dokter ya, spesialis ya, dan beliau juga banyak menangani kasus-kasus seperti ini. Kita mengundang, selamat malam Dokter Sugeng. Halo, malam Mbak Winda. Ya, apa kabar Dokter Sugeng? Ya, dahsyat, baik. Dahsyat ya, karena Gimana kita nih? tahu beliau ada dokter spesialis bedah ya, karena memang nama juga asam lambung ini kan bisa jadi juga mengalami kebocoran di lambung, benar nggak dokter? Ya toh? Ya, Banyak nggak ya terjadi betul. kasus seperti itu dok? Ya betul, hampir Nah, setiap jadi minggu teman-teman ada. yang ada, wow, setiap minggu dokter, wow.
Bayangin teman-teman ya, jadi teman-teman harus tahu, kok bisa lambung itu bisa jadi bocor. Jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi ini yang sangat penting banget ya. Ya, makanya jangan 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 apa lari kemana kemari ya. Jadi stay tune di acara ini. Bisa kalau misal boleh catat teman-teman ya, seperti itu. Silakan Dokter Sugeng, boleh kasih informasi ke kita kenapa seperti itu, Dok? Ya, saya menampilkan slide saya ya. Kita harus pisahkan ya antara dispepsia, gastritis, dan GERD. Yaitu yang pertama dispepsia, kebanyakan itu kita kumpulan gejala, jadi 1000 sensasi di sini. Mulai dari nyeri ulu hati, orang-orang kadang-kadang seperti orang sakit jantung ya. Terus kadang mual, kembung, itu bisa juga kadang-kadang berbeda juga seperti orang sakit usus buntu atau lagi hamil bisa muntah terus rasa penuh, terus kemudian cepat kenyang atau sering bersendawa atau bahasa kerennya kalau bahasa Jawa itu gelegeen ya. Nah, itu kumpulan gejala seperti ini disebut dispepsia. Nah, untuk slide berikutnya, apabila ini kumpulan dari gejala sakit mah ya, mulai rasa kembung, terus mual, terus sering bersendawa, terus tidak nafsu makan, itu yang tidak enak ya. Banyak kan kalau kita habis jalan jauh kemana terus disuruh makan, males enggak, rasanya kembung, nggak enak terus. Terus nyeri ulu hati atau di dada, ini sama, mirip-mirip seperti orang sakit jantung. Terus kemudian muntah-muntah. Slide berikutnya. Nah, kalau kita sudah endoskopi ya, sudah endoskopi dan terlihat nih mukosa lambungnya. Jadi dari dalam lambungnya itu kelihatan ya, adanya seperti peradangan, inflamasi, terus adanya infeksi, terus adanya yang, luka-luka atau erosi. Nah, itu baru kita sebut sebagai gastritis ya. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat ya dari endoskopi itu kelihatan kalau dari kiri atas itu ada yang putih-putih, ada yang sampai hitam itu luka. Jadi lambungnya sudah mulai luka. Kalau yang kanan atas nih gastritis kronis, jadi mukosanya jadi kelihatan lebih tipis, jadi merah-merah gitu ya. Kalau yang akut masih terasa agak lebih tebal ya, tidak semuanya kena ya. Terus yang erosi ini ada yang luka ya, luka jadi dia keluar perdarahan ya. Ya, kadang-kadang erosi itu nampak pada, kalau kita ke belakang. Jadi kalau kita ke belakang kadang-kadang, "Kok berak saya jadi hitam ya?" Nah, harus hati-hati. Jadi kalau udah sakit lambung, terus beraknya jadi hitam-hitam, ya itu harus hati-hati. Slide berikutnya. Nah, hubungan antara gastritis dan GERD, GERD nanti kita buka ya, itu sekitar 25%. Jadi orang gastritis 25% juga kena GERD. Ya, kita lihat GERD itu apa? Ya, GERD itu ya tuh kita lihat di sini ya, itu adanya pintu ya. Jadi klep antara lambung dan kerongkongan normal itu menutup. Jadi katupnya menutup pada normal ya. Nah, kalau kena GERD dia terbuka. Bayangkan asam lambung yang seperti ini di mana pH-nya sekitar 2. Nah, kalau di komunitasnya yang di lambung dia aman. Karena di lambung itu ada mukosa ya, ada lapisan yang melapisi, terus ada bikarbonat yang untuk menetralisir supaya lambungnya tidak tergerus. Nah, kalau dia keluar naik ke atas, wah itu kalau naik ke kerongkongan rasanya seperti terbakar ya, terbakar macam-macam sensasinya, bahkan bisa sampai vertigo, right? Nah, penyebabnya ya, prosesnya terjadinya GERD itu apa? Karena pertama karena lemahnya dinding ini ya, jadi klepnya itu lemah, atau tekanan tekanan di dalam perutnya yang meningkat. Jadi kadang-kadang ya kita yang ibu-ibu atau bapak-bapak nih atau yang mas-mas atau mbak-mbak yang masih kepingin tampil slim ya, waktu pada acara reuni dan lain sebagainya, waduh pakai sabuk yang kencang atau pakai korset yang kencang supaya perutnya kecil nih. Ya kita tahu kalau perut kecil berarti tekanan diteruskan sampai ke lambung. Nah, kalau lambungnya ada isinya terasanya seperti ada yang naik kebakar ke atas seperti ini. Jadi hati-hati ya, jangan dipaksain ya. Kalau perutnya udah size-nya ukuran 35 jangan dipaksain jadi 33 size ukuran celananya. Nanti rasa ndak enak seperti ini. Terus kemudian ada makanan-makanan yang bisa menurunkan
menurunkan klepnya ini. Jadi klep itu kan ada ototnya ya. Jadi ototnya bisa lemah, bisa macam-macam ini. Ya, ini yang enak-enak ini ya. Kopi, ada yang rokok, ada alkohol dan sebagainya ini. Ya. Terus kemudian terjadi peningkatan asam, keluaran asam. Kita stres nih. Banyak kan kita stres ya. Bisa stres pekerjaan, bisa stres lagi membawa mobil, bisa stres juga ya. Wah, kadang-kadang kok rasanya nggak enak ya perutnya ya. Nah, seperti itu. Right? Nah, gejala-gejala dari GERD itu adanya asam, cairan asam yang naik ke atas, makanya terasanya dada seperti panas, ya, tembus sampai ke punggung, terus napas kadang-kadang sesak ya, karena pernafasan itu juga membentukkan otot diafragma ya, otot yang untuk supaya bisa mengembang paru-parunya, nah bisa sesak napas di situ. Terus, nah napas juga tidak plong seperti itu, right? Nah, kadang-kadang juga ada cairan yang naik ke atas. Jadi rasanya kok ada asam, mual, terus rasanya nggak enak naik ke atas ya. Kadang ada juga gejala sulit menelan, karena sudah mulai terasa nih, jadi kerongkongannya ada gangguan. Terus sering bersendawa. Jadi mestinya gas itu kan biasanya di lambung ya, nggak naik ke atas kan. Nah ini naik ke atas. Terus kadang-kadang produksi air liur yang berlebihan. Jadi air liur kan untuk menetralisir, gunanya juga ya. Air liur kita diproduksi itu karena ada asam sehingga dia rasanya kok airnya banyak ya, ya seperti itu, right? Nah, kadang-kadang gejala seperti orang asma, tapi asmanya bukan alergi ya. Kadang-kadang ada juga gigi yang radang di gigi juga seperti itu ya. Ini penilaian skor ya, kalau orang sudah terkena GERD ya, ada skornya ini. Nanti bisa diminta kepada yang mengundang ya, supaya kita bisa menilai ya, oh kita sudah kena GERD apa belum ya, seperti itu. Jangan sampai ya. Slide. Nah, pengobatan GERD bermacam-macam nih. Mulai dari pengobatan pertama gaya hidup ya, meningkatkan tempat tidur. Jadi habis habis makan jangan langsung tidur baring terlentang. Jadi agak tinggi sedikit ya supaya posisi lambungnya tetap di bawah, enggak naik ke atas begitu. Kemudian 3 jam setelah makan baru kita istirahat, berbaring, konsumsilah rendah lemak, terus mengurangi berat badan. Nah, berat badan harus dikurangi nih supaya perutnya itu enggak gede-gede amat ya. Terus mengkonsumsi kopi coklatnya dikurangi, terus stop merokok. Ya, bagi yang merokok stop ya. Terus mulailah berikutnya dengan obat-obatan. Bisa obat seperti alumi, antasida dan lain sebagainya ya. Itu efeknya menurunkan GERD-nya sekitar 20-30%. Terus kemudian obat-obatan lain ini PPI ini bisa menurunkan sampai 50% ya. Dan anti muntah di sini juga bisa, terus dan lain sebagainya ya. Kita lihat di sini ada gambarnya juga, slide. Nah, komplikasi dari GERD apa? Jadi kalau asamnya seringkali naik ya, terjadinya iritasi. Jadi kerongkongannya itu oesophagus adalah bahasa kerennya ya, kedokterannya mengalami iritasi karena dia kena asam yang pH-nya sampai 2, mulai dari blonteng-blonteng seperti ini ya, mulai dari terus kemudian mulai ke arah berikutnya jadi seperti baret ya, seperti doreng-doreng baju itu. Nah, bisa juga terus berlanjut terus bisa sampai jadi kanker. Yang itu yang menonjol itu kan, kita lihat di sini ya, yang kiri bawah, slide. Nah, itu ya, stop, saya lihat sampai sini dulu ya. Jadi kita harus atasi ya, jangan sampai kita kebablasan ya. Jadi kita stop, jangan sampai kita sakitnya berlanjut. Nah, kita di sini kita menampilkan juga selain obat ya, kita juga ada solusi secara alami. Nah, untuk solusi secara alami mungkin dari Sis Meli yang bisa memberikan ya, karena dia juga ngalami seperti itu. Cerita-cerita ke saya, ngalami saya juga sampai ketawa, aduh ini ngalami orang sakit lambung ini. Ayo, gimana Sis Oke, Meli? selamat malam. Thank you, Pak Dokter. Jadi benar itu penyebabnya. Sebenarnya saya nggak sadar sih sebenarnya Pak Dokter. Jadi saya mungkin dari pola makan yang nggak teratur ya. Jadi mungkin karena saya mau diet gitu ya. Jadi kadang makan, kadang nggak makan seperti itu. Saya nggak tahu karena kepingin kurus aja gitu kan. Jadi makan nggak teratur, tapi tetap hobinya masih suka gorengan gitu. Nah sebenarnya sadar sih kok lambung saya nggak enak ya gitu loh.
ya sadar, cuman ya tetap aja dilakukan seperti itu gitu. Nah, sampai satu saat memang ternyata stres itu artinya komposisinya itu besar sekali. Istilahnya pengaruhnya untuk asam lambung itu cepet banget gitu loh. Jadi mungkin saya udah sakit mah lah istilahnya ya, mungkin kalau yang masih di lambung aja gitu kan mungkin istilahnya sakit mah. Jadi ya kadang perih, oh mungkin telat makan seperti itu. Ya dicuek-cuekin aja gitu loh. Nah, sampai satu kali tahun kemarin ini saya ngalami tiba-tiba stres karena satu rumah kan kena COVID semua. Waduh, itu enggak pakai waktu lama loh Pak Dokter. Hanya dalam tempo 3 hari itu saya stresnya luar biasa, dan itu langsung saya itu bukan cuman sesek dada gitu ya, panas gitu. Bukan cuman itu, tapi ketakutan itu yang luar biasa. Jadi saya kalau bawa tidur tiba-tiba saya berhenti bernapas, mati gimana? Itu sampai seperti itu loh. Hanya dalam tempo saya kumat itu, rasa asam lambung itu keluar, sampai saya diare juga bolak-balik ya kan. Saya pikir ini apa ya? Nah, untungnya saya juga ada konsultasi sama dokter ya. Nah, itu dikatakan sama beliau saya itu ngalami yang namanya GERD. Nah, cari tahulah saya. Semakin saya cari tahu semakin takut, karena yang seperti tadi dokter Sugeng jelaskan bahwa itu bisa menyebabkan sampai kanker. Semakin stres lah saya gitu loh. Nah, tapi karena saya sudah mengerti tentang penyembuhan alami ini, saya langsung menggunakan nutrisi Alpha Meta, dokter. Jadi saya sebelumnya sudah pakai, cuman ya jujur saya nggak rajin gitu loh, karena saya punya kolesterol yang cukup tinggi ya sebelumnya, dan setelah konsumsi nutrisi Alpha Meta ini, kolesterol saya jadi stabil gitu sampai hari ini gitu kan. Nah, cuman yang asam lambung itu bener-bener jangan dianggap remeh gitu loh. Sebenarnya udah ngerasa, tapi ya udah dicuekin. Begitu stres, langsung. Saya sampai tidur itu, aduh besok saya bisa bangun enggak ya? Kok saya sesak banget, dadanya panas sekali dada saya. Terus tiba-tiba tenggorokan ini bangun pagi itu pahit semua mulut, ya kan? Bahkan itu kayak nggak bisa terbuka mulut saya. Terus keluar lendir, ya kan? Lendir itu berwarna hijau, kadang putih-putih seperti itu gitu kan. Nah, kembali lagi saya begitu, oh iya saya kan sudah ada nutrisi Alpha Meta. Nah, saya konsumsi langsung. Nah, waktu itu saya konsultasi, dokter bilang, ya kan, kalau memang merasa nggak enak, minum aja. Nah, dan memang bersyukurnya Alpha Meta ini nggak ada istilahnya, nggak ada dosisnya gitu loh, karena dia alami banget ya. Mungkin saya bisa tampilkan slide-nya ya biar teman-teman tahu ya nutrisi apa yang saya konsumsi ya kan. Nah, jadi saya minum ini Alpha Meta ini bagus banget ya. Dia terbuat dari kulit ari beras coklat yang terbaik dari Thailand. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa di Thailand itu kan disebut bank beras, ya kan. Jadi ini ditanam khusus ya, diambil dari bibit-bibit unggul ya kan. Dan ini panennya itu cuma setahun sekali gitu. Dan ini diproses dengan teknologi nanoteknologi, jadi canggih banget gitu. Nah, Alpha Meta ini aman banget, dia kulit ari ya terbaik di dunia, diprosesnya luar biasa, dan yang paling penting dia mengandung alpha PSP. Nah, setiap satu sasetnya itu sama dengan kulit ari ya, sama dengan nutrisi dari 10 kilo beras merah yang terbaik yang hari ini ada di dunia gitu loh. Nah, saya konsumsi itu, nah waktu itu dari dokter disarankan kalau memang merasa nggak enak konsumsi aja. Nah, waktu itu saya udah nggak pikir panjang, yang saya pikir adalah bagaimana saya cepat gitu loh hilang dari rasa ketakutan, karena ini kayak satu lingkaran ya. Saya kalau nggak sehat, kepikiran, stres, asam lambung tambah tinggi ya kan. Nah, asam lambung tinggi akibatnya apa? Kondisi terus seperti itu gitu loh. Dan ini kan harus dipatahkan, artinya saya harus segera memberi nutrisi supaya segera baik gitu kan. Nah, akhirnya saya minum. Begitu setiap setengah jam saya nggak enak, saya minum. Nah, luar biasanya supaya teman-teman juga tahu bahwa Alpha PSP ini adalah makanan pokok sel tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini kan terdiri dari triliunan sel. Jadi setiap organ tubuh kita itu ada selnya gitu loh. Kalau kita aja lapar, ya kekurangan tenaga, kita harus makan nasi, benar nggak? Nah, begitu juga sel dalam tubuh. Nah, fungsinya Alpha PSP sendiri apa gitu kan? Nah, fungsinya adalah mendetoks gitu loh, mendetoks. Jadi istilah mungkin nanti kalau teman-teman ada yang nanti konsumsi ini, kok nanti saya merasa kok pusing, terus kok
saya lapar, saya ngantuk, nggak apa-apa teman-teman, karena saya dulu di awal juga seperti itu gitu, karena lagi proses diperbaiki sel kita gitu loh. Jadi ada pembuangan sel-sel yang istilahnya tidak bermanfaat ya, terus memperbaiki dan meremajakan sel ya, dan yang paling penting dia melindungi sel-sel kita gitu. Nah, yang luar biasa kan alfa meta ini adalah kekuatan penyembuhan alami. Jadi dia aman banget karena saya juga tahu, saya juga pernah datang ke istilahnya ke perusahaannya ya, saya lihat memang proses pembuatannya alami banget, bisa dikonsumsi dari anak bayi, ya maksudnya anak yang sudah bisa makan bubur ya. Jadi sekitar 6 bulan itu udah boleh konsumsi. Berarti kan aman banget kan? Ibu-ibu hamil juga boleh konsumsi, artinya kan nggak ada masalah, siapa aja bisa konsumsi. Nah, jadi ini kinerja, cara kerjanya alfa meta ya teman-teman. Dia adalah makanan utama sel, jadi yang diperbaiki itu adalah seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam organ tubuh kita kan ada jantung, ada lambung, ada paru dan sebagainya. Di dalam organ itu kan ada sel, ya kan? Nah, jadi kalau sel itu sehat, otomatis jaringan yang menjadi sehat. Kalau jaringan sehat, organnya sehat. Termasuk di dalamnya tadi ada lambung, usus, dan sebagainya. Kalau organ-organnya sehat, dengan sendiri akan membentuk sistem tubuhnya menjadi sehat. Kalau sistem tubuh kita sehat, ya kemampuan untuk menjadi sehat itu semakin besar gitu loh. Nah, itu konsep kerjanya alfa meta, dan luar biasanya alfa meta ini bisa screening. Jadi kita konsumsi ya dalam hitungan 30 detik aja itu dia udah menyerap ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, dia bisa screening, artinya dia periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia lihat gitu loh, mana di dalam organ tubuh kita selnya yang paling penting yang perlu diperbaiki dulu gitu loh. Jadi mungkin teman-teman ya, karena ini beberapa yang saya juga kebetulan saya juga ada tangani ya. Dia bilang, saya kok habis minum alfa meta, kepala saya tambah pusing ya gitu kan. Nah, itu ternyata alfa meta ini melihat bahwa di bagian kepalanya ini yang sel-selnya yang harus diperbaiki dulu. Karena apa? Karena orang ini kehilangan keseimbangan, ya mungkin karena vertigo tadi gitu loh. Nah, itu luar biasanya alfa meta teman-teman. Nah, dan alfa meta ini aman banget seperti yang tadi saya ngomong ya. Nah, saya sendiri waktu kejadian saya stres itu sampai saya nggak bisa tidur, nah saya konsumsi sampai sehari itu 8 kali. Jadi kalau saya merasa nggak enak, saya minum. Ya kan, saya nggak enak, jadi setiap 2 jam, 3 jam itu saya pasti minum. Dan nggak butuh waktu lama gitu loh, saya hanya dalam tempo, dan nah saya mulai membuang gitu loh, semakin saya tahu informasi yang mencemaskan saya, ternyata ada kaitannya teman-teman, di saat kita stres, yang keluar itu dalam tubuh kita itu adalah hormon yang nggak baik gitu loh. Ya kan? Nah, tapi di saat saya minum, saya pikirkan yang happy, saya dengarkan lagu-lagu yang senang, saya dengerin cerita-cerita yang lucu, seperti itu. Ternyata tubuh kita ini merespon, ada namanya hormon endorfin itu keluar gitu loh. Nah, di saat kita bahagia itulah sel-sel kita juga membantu regenerasinya menjadi sangat baik gitu loh. Jadi tubuh kita alfa meta membantu, nah sel-sel juga akhirnya kita juga happy, ya otomatis terbantu seperti itu. Jadi seperti itu Dr. Sugeng. Nah, kemudian ini supaya teman-teman juga tahu ya. Jadi sebelum kita konsumsi alfa meta, itu sel-sel darah kita ini juga istilahnya rapat-rapat ya sel-sel darahnya ya. Jadi dia jalannya lambat. Nah, itu yang banyak menyebabkan ini yang dialami oleh orang stroke ya. Nah, tapi setelah konsumsi alfa meta, dia membantu juga sel-sel darah ini jadi longgar, jadi ada oksigen yang di dalam sel darah ini yang membantu sehingga tidak dempet-dempet lagi, gitu loh. Oke, nah alfa meta ini alami banget ya teman-teman, jadi dia mengandung alfa PSP dan ini sudah dapat penghargaan banyak ya dari penelitian-penelitian dan ini juga halal, jadi teman-teman nggak usah khawatir dan ini sudah didistribusikan lebih dari 80 negara teman-teman. Oke, nah ini pepatah yang luar biasa teman-teman. Hari ini benar-benar kita harus pahami ya. Kita tahu ya Thomas Alva Edison penemu lampu ya. Beliau bahkan sudah ngomong, nanti dokter di masa depan itu tidak menyembuhkan lagi hanya dengan obat gitu loh. Tapi dengan cara bagaimana kita mencegah. Ya, jadi bagi teman-teman yang hari ini masih sehat ya kan, infokan ini lebih baik kita mencegah. Nah, tapi bisa juga kita menyembuhkan penyakit itu dengan nutrisi yang baik dan benar.
Dan alfa meta ini adalah nutrisi yang baik dan benar, teman-teman. Oke, itu sharing dari saya. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman mau tahu, ini adalah testimoni ya dari teman-teman kita juga yang mengalami masalah asam lambung, ya kan? Bisa lihat di YouTube ya, dari penyembuhan alami 88. Ini banyak sekali. Jadi karena kebetulan hari ini acara kita bertemakan tentang GERD ya, vertigo, asam lambung, sebenarnya alfa meta ini bisa untuk segala macam perbaikan sel dalam tubuh kita. Ya. Oke. Nah, itu sharing dari saya, teman-teman. Mungkin saya balikin ke Ibu Winda dulu ya. Oke. Makasih Bu Meli ya, sharingnya sangat luar biasa. Karena memang Bu Meli, memang saya juga sebagai praktisi kesehatan juga ya, untuk masalah GERD ini memang banyak banget memang Bu Meli ya. Orang sakit ini memang banyak banget. Nah, bahkan mereka juga kadang-kadang ya, maaf ya dokter ya, kan pasti namanya juga sakit gitu kita bolak-balik ke dokter, minum obat A, minum obat B, nggak cocok minum obat ini, minum obat B. Nanti nggak cocok, katanya nggak cocok dokter ini ya, dokter sana, dokter sini, kan seperti itu. Bahkan juga sampai konsumsi misalkan herbal A, herbal B, segala macam, itu banyak sekali loh dokter, seperti itu. Nah, dengan satu solusi Bu Meli tadi gitu kan, berarti kita udah tahu, berarti harus diperbaiki selnya, seperti itu ya dok ya. Karena memang kan banyak dokter yang ini masuk ke saya juga, apa nama tuh nggak sembuh mbak gitu kan, apa nama udah bertahun-tahun, bahkan ada yang hampir 30 tahun loh dokter, bener, sampai minum obat A, obat B ini kan bukan hanya bukan sembuh malahan ya, jadi nanti komplikasi, jadi nanti ada peradangannya di otak lah, nanti ada peradangan di mana-mana, sampai seperti itu. Apakah memang seperti itu adanya dokter? Boleh dijelasin dok? Oh iya, ini ya, mengenai asam lambung itu kan atau GERD itu kan personal sekali ya. Kadang ada yang minum kopi sedikit langsung kumat ya. Ada yang habis 2 gelas baru kambuh, seperti itu ada. Jadi istilahnya kalau orang GERD itu biasanya dia pantangannya itu dia personal, dia tahu sendiri biasanya. Coba diingat-ingat ya. Terus kemudian yang kita tahu, kerusakan itu kan setiap orang kan berbeda ya. Terjadinya kerusakan dari lambung maupun sphincternya itu kan, klepnya itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang parah sekali, ada yang cuma ya baru-baru gejala aja dengan lifestyle, gaya hidup, habis makan jangan langsung rebahan, terus makan tikunya yang halus ya, 30 kali kunyahan, terus kemudian porsi makannya jangan terlalu besar, itu sudah ada perbaikan. Tapi sudah semuanya lifestyle, semuanya bagus, terus kadang-kadang ada yang sampai obat semuanya ya, menurunkan asam lambung lah, ada yang sampai memberikan antasida, terus sukralfat untuk melapisi asam lambungnya terus tetap aja masih sakit. Nah, ada solusi yang terakhir ini, jadi kita harus memperbaiki dari dalam. Jadi selnya itu harus kita perbaiki. Jadi sel-sel lambungnya harus diperbaiki. Jadi aliran darah ke lambungnya diperbaiki. Karena hebatnya dahsyatnya alfa meta itu ya, setelah kita mengkonsumsi itu, aliran darah kita itu lancar. Jadi terasa badan itu rasa jadi seger gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi kenapa sensasi seseorang itu berbeda, terus kemudian keparahan seseorang juga berbeda ya. Semakin lama juga sakitnya juga semakin butuh waktu untuk disembuhkan juga, iya kan? Seperti itu. Oh, seperti itu dokter. Jadi kunci utama dari pemulihan itu yaitu selnya kita ya dok ya. Karena memang tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari triliunan sel yang nggak pernah diperhatikan. Coba cek aja. Kalau orang makan tuh enakin mulut, pasti ngenyang. Udah enakin mulut, pasti ngenyangin perut. Benar nggak? Pasti mikir gitu. Pernah mikir nggak? Ayo, ya teman-teman coba. Pernah mikir nggak? Sel kita ini makan apa ya? Nggak pernah kepikiran. Benar-benar. Paling ya udahlah, asal makan, masuk aja. Kayak kan kita tuh tubuh kita ini kan sebenarnya apa ya, bukan sensitif ya, ngerti sebenarnya. Contoh kayak misalkan kayak kayak sapi pasti makannya rumput, benar nggak ya tuh? Kayak terus kayak harimau makannya kan pasti daging. Nah sebenarnya kan tubuh kita nih butuhnya apa sih sebenarnya, benar nggak? Nah sebenarnya ya mungkin Bu Meli ini banget ya informasinya, ya sel kita ya butuh makan nutrisi ya dari alfa meta itu yang paling utama ya.
Nah, nanti kita Iya, Bu baca Winda, dulu. saya nambahin Bu Winda sedikit. Oh, apa, Bu? Tadi yang dijelaskan Dokter Sugeng itu benar banget gitu loh. Iya kan? Jadi sebenarnya begitu saya konsumsi Alpha Meta, itu saya ngerasakan dada saya sudah enak, napas saya lega, itu iya gitu loh. Tapi itu pikiran, mikir lagi, dapat lagi informasi negatif, stres lagi, kumat lagi gitu loh. Nah, saya akhirnya mau. Jadi memang selain saya konsumsi nutrisi Alpha Meta, saya harus jaga pikiran saya juga gitu loh. Saya hindari lagi dari informasi-informasi negatif dan saya perkatakan saya sehat, ya kan, lambung saya sehat, ya kan. Dan itu hasilnya memang jauh banget gitu loh. Ya kan, jadi kadang ya itu mulut kita aja gitu loh. Sampai saya mikir, iya ya, masa hanya nikmat sesaat saya makan enak, tapi saya mengalami penderitaan sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Ya itu memang harus dipotong sih. Sebenarnya kita udah tahu gitu loh penyebabnya apa. Ya kalau mau sehat ya itu mulutnya dilem gitu. Jadi harus masuknya yang bagus seperti itu, Bu Winda. Benar-benar setuju. Baik teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang di YouTube mungkin ada komentar yang sudah pernah mengkonsumsi Alpha Meta, yang sudah terbantu dengan Alpha Meta, boleh ya teman-teman komentar di sini ya, supaya membantu teman-teman yang lain juga dengan sharingnya teman-teman, siapa tahu bisa membantu ya, seperti itu ya. Nanti kan siapa tahu nanti informasi ini bisa dikasih ke teman-temannya yang mengalami ya, karena banyak di luar sana seperti itu. Banyak loh yang konsultasi ke saya juga pribadi, sudah dijelaskan pun bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik rumah sakit seperti itu, benar nggak? Dan ini ada satu solusinya sebenarnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dokter ya, saya ini dulu pertanyaannya, bentar ya. Bagaimana sih cara bedakan vertigo karena GERD dan vertigo karena gangguan telinga, Dok? Kayaknya sama ya. Boleh dokter? Kalau GERD kita gangguan telinga kan mengatur keseimbangan ya. Dia ada segitiga itu, ada koklea, ada vestibular ya. Nah, kalau dia berubah posisi dari tidur ke duduk, ke diri, itu rasanya berputar. Nah, vertigonya kambuh seperti itu. Kalau GERD itu enggak tergantung seperti itu. Pokoknya dia langsung klepnya udah terganggu, asam lambung yang naik, terus naik ke kerongkongan dan sebagainya, udah langsung kumat aja vertigonya seperti itu ya. Jadi enggak ada perubahan posisi ya. Itu yang membedakan salah satunya. Tapi kalau vertigo juga karena asam lambung, kalau kita asam lambungnya kita obati, dia akan hilang gitu ya. Tapi kalau yang karena gangguan keseimbangan itu, ya lain, beda seperti itu ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Ini seperti itu ya Pak, siapa tadi itu? Jawabannya ya. Ya, Pak Umrah Husni ya. Ada bedanya. Makanya kalau orang sakit asam lambung harus cepet ya. Kalau udah dijelaskan, itu harus ambil keputusan teman-teman ya. Jangan ditunda terus. Banyak orang itu menunda dokter ya toh. Lah nanti aja, itu masa sih bener sih, masa sih ini. Nah, cari tahu informasinya lebih dalam sebenarnya. Benar nggak ya? Jadi harus ngambil keputusan cepet. Jangan sampai tunda terus. Karena kalau udah asam lambung udah naik ke atas, itu udah bahaya sekali ya. Apalagi udah bocor. Wah, itu dan itu bisa menyebabkan kanker juga nanti ke depannya ya, teman-teman ya. Oke, ini saya baca lagi nih, ada pertanyaan ya. Nah, dari Bu Carciliona Oliveira. Oh, namanya bagus sekali ya. Saya sudah mengalami asam lambung kurang lebih 4 tahun. Kalau minum obat sedikit membaik, tapi kalau berhenti dia kambuh. Nah, tadi ya pertanyaan saya juga ada ya tadi ya. Seperti itu. Nih, jadi pertanyaannya apa ya nanti? Pertanyaannya itu ya, karena sudah menahun ya. Gitu ya. Karena sudah menahun ya, kita lihat ya, sudah menahun berarti istilahnya kerusakannya sudah semakin lama semakin parah ya. Semakin parah, jadi istilahnya problem utamanya kita harus memperbaiki, bukan menurunkan cuma asamnya aja. Jadi bukan asamnya yang dikurangi tapi dinding lambungnya, kerongkongannya itu harus diperbaiki seperti itu. Itu yang menyebabkan nanti perbaikannya itu bisa permanen, lebih bagus ya. Nah, untuk memperbaiki itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Kalau semakin lama, dia juga butuh proses waktu juga semakin lama, gitu itu. Baik dokter.
Nah, saya kembali lagi ke Bu Meli. Tadi kan dokter kan saya jawab ini pertanyaan tadi Ibu tadi ya, butuh waktu ya. Nah, saya mau tanya Bu Meli. Bu Meli kalau misalkan konsumsi alfa meta itu kan memang orang sakit asam lambung itu kan pasti berbeda-beda ya, benar kan dokter, ada yang 4 tahun ya, kan memang butuh waktu. Nah, memang minimal konsumsi yang terbaik alfa meta itu berapa lama ya Bu Meli ya? Kalau konsumsi Dari pengalaman Bu Meli dari ya. pengalaman ya, jadi sebenarnya alfa regenerasi sel, ya, maksudnya saya pernah ikut satu seminar di mana pakar stem cell sendiri yang menjelaskan bahwa sel itu butuh 90 hari Bu Winda untuk beregenerasi membentuk sel yang baru. Jadi istilahnya teman-teman kalau memang mau sehat total ya itu minimal 90 hari. Tapi apakah nunggu 90 hari baru merasakan perbaikan? Enggak juga gitu loh. Buktinya saya dalam tempo 3 hari dengan intensitas yang minum sehari 8 kali, saya hanya 3 hari gitu. Udah ngalami kondisi jauh lebih enak dan puji Tuhan ya udah mungkin setahun ini saya nggak pernah kambuh lagi. Ya kadang masih kayak sendawa ya ada gitu loh, karena habis makan yang pedes, makan yang kecut ya ada, ya kan semua kuncinya di mulut. Tetap ada gitu loh. Tapi kalau saya udah merasa seperti itu, saya langsung konsumsi alfa meta dan reda lagi gitu kan. Nah, jadi sebaiknya memang 90 hari untuk total, artinya proses pemulihan pembentukannya menjadi sel yang baru. Nah, juga konsumsinya minimal sehari 3 kali, sama seperti kita makan gitu loh. Ya, tapi apakah misalnya 3 kali? Enggak, mau 8 kali seperti saya, mau 5 kali pun juga enggak ada masalah seperti itu. Tapi nanti setelah 90 hari, teman-teman udah merasa kondisi lebih enak, mau konsumsinya 2 kali, 1 kali, itu enggak apa-apa. Yang penting tetap dikasih makan. Istilahnya kalau kita aja puasa gitu ya, ya benar nggak? Tetap kita makan tuh, ya kan? Nggak puasa selama 1 bulan kan nggak, tapi tetap ada buka puasanya, ya kan? Nah begitu juga sel tubuh kita, nggak bisa kita hentikan untuk dia nggak dikasih nutrisi, tetap dikasih nutrisi. Nah cuma mau sehari 1 kali setelah 90 hari, ya oke gitu loh Mbak Winda. Oh iya, berarti kan memang teman-teman ya sakit apapun tuh sebenarnya butuh proses ya. Nah banyak orang itu nggak sabar Bu Meli dan dokter, bener nggak, pengennya dari sakit yang udah bertahun-tahun ya pengennya misalkan minum apapun itu ya, misalkan aku mau konsumsi alfa meta nih satu box misalnya kan langsung sehat sembuh, ya nggak bisa teman-teman, semua kan pasti butuh proses perbaikan. Apalagi yang sudah bertahun-tahun dengan asam lambung yang sudah naik ya, sudah sampai kena ke vertigo tadi ya, peradangannya sudah di mana-mana ya, bahkan sampai kecemasan berlebihan tadi, ya pasti otomatis pasti butuh waktu konsumsinya alfa meta. Nah, tapi kan semuanya kan kembali ke teman-teman kembali ya gitu kan, untuk mau sehatnya cepat atau mau yang lambat, ya itu kembali lagi ke pilihan. Benar ya Bu Meli ya? Nah, memang minimal minum alfa meta itu sehari 3 kali ya Bu Meli yang terbaik ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Proses pemulihan itu pasti lebih cepat ya, seperti itu. Nah ada lagi nggak yang mau tanya lagi ya? Ini dari Ramalian, dok kalau keluhan perasaan goyang berat kepala apa itu vertigo dok? Nah tadi sudah dijawab ya dari kak ya dok ya, itu ada vertigonya ya seperti itu. Nah nanti juga bisa nonton ya Bu Ramalia, kemungkinan ibunya telat ya masuknya ya, nggak apa-apa ya Bu Ramalia ya, seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Nah ini Bu dari Mami Rahman, dok kalau GERD dan sendawa solusinya apa ya dok? Obat apa? Obat apa saja yang bisa dimakan kalau GERD naik dok? Naik, oh kalau GERD naik ya, gimana dokter? Di sini tadi udah ini juga ya tadi ya. Ya, bisa ditonton nanti ya. Bisa mulai dari lifestyle ya. Jadi perubahan hidup ya, lifestyle-nya makan, jangan porsi besar, jangan langsung tidur, terus hindari makan makanan yang merangsang. Misal kopi, coklat, susu, pedas, rasa amin. Terus kadang ada yang buah tomat pun juga seperti itu ada ya. Terus kemudian kalau sudah mengalami seperti itu masih ada lagi ya seperti tadi antasida bisa masuk, supralfat, terus PPI, proton pump inhibitor juga bisa masuk. Kalau sudah semuanya seperti itu udah mentok ya. Saya pernah jumpai pasien seperti itu, udah mentok semuanya, sudah coba semuanya. Jadi datang ke saya udah obatnya sudah 1 keranjang ya. Itu genggam, jadi tidak perlu makan nasi lagi, makan obat aja. Nah,
saya juga bingung mau kasih apa lagi. Nah, akhirnya tercetus, saya pikir, "Waduh ini harus diperbaiki nih." Jadi bukan obat aja, jadi harus diperbaiki, ya dinding lambungnya. Nah, akhirnya saya sarankan konsumsilah Alpha Meta, seperti itu. Akhirnya setelah saya beri Alpha Meta terjadi perbaikan. Bahkan ada pasien saya yang unik ya, dia sampai berobat ke Singapura 2 kali endoskopi di situ. Berapa juta habisnya itu ya, sampai 2 kali ya. Terus dia coba Alpha Meta, "Kok enak ya?" Nah, saya bilang, "Ya sudah, kalau enak lebih murah daripada berobat ke Singapura, apalagi obatnya sudah banyak, cobalah yang ini." Terjadi perubahan, seperti itu. Ya. Benar-benar Dok, setuju. Itu banyak memang Dok yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang kan banyak orang tuh, bener nggak ini tadi kan dia bilang, bener nggak sih berarti itu kan? Lah, jadi berobat kemana-mana ke dokter A, kembali lagi dokter B, dokter C, ya nanti uang udah lumayan banyak yang keluar, bener nggak? Gitu kan? Baru kembali lagi ke Alpha Meta. Padahal sebenarnya udah tahu itu perbaikan sel dulu gitu lah. Jadi jangan sampai habis banyak uang gitu kan baru yang benarnya kan sayang sekali ya dok ya seperti itu makanya teman-teman yang ada di YouTube ya tanya lebih lanjut ke yang mengundang ya kalau yang mengundang Alpha Meta tuh seperti apa sih kalau misalkan masih belum belum masih penasaran seperti itu ya teman-teman ya nah ini ada lagi nih pertanyaan nih. Wah, ini saking saking heboh mungkin banyak nih pertanyaan ya dok ya. Saya dari Pontianak, kakak nama Meta, penderita GERD 4 tahun. Kalau kak belum sembuh dan ada kecemasan juga. Dokter saya bilang nggak apa-apa, tapi saya ada esofagitis akibat asam lambung dan sekarang disuruh cek radang usus besar. Jadi pertanyaannya, oh ini yang sudah 4 tahun, tadi kan sudah ya Mbak ya, gitu kan? Kalau sudah, karena apalagi boleh esofaginitis itu kan ada peradangan di esofagus ya dok ya. Ya benar nggak Iya, dok? Kalau betul. cuma hanya obat terus benar nggak? Ya sembuh sementara nanti balik lagi. Tadi juga udah dijelasin dokter ya, siapa tadi ya Mbak ya gitu kan. Nah jadi yang paling penting itu adalah perbaikan dari selnya ya dengan Alpha Meta. Dicobain aja nanti dikonsumsi Alpha Meta minimal sehari 3 kali itu nanti selama kurang lebih minimal 3 bulan ya. Tapi kalau misalkan mau coba di awal 16 hari program kita juga ada ya, program 16 hari ya, kurang lebih ambil 2 box itu program 16 hari itu ada itu. Dirasain dulu. Nah, nanti udah enak, nanti perbaikan lebih cepat biar perbaikannya lebih lebih menyeluruh ya karena sudah 4 tahun seperti itu. Nah, Dok, boleh saya tanya nggak Dok? Ini ada ini Dok. Ya, memang Ya, ada boleh. pasien saya juga ya. Uh, Kalau misal asam lambung ada pasien saya itu sakit dia punya batu empedu ya. Nah, apakah batu empedu itu juga misalkan bisa menyebabkan ke asam lambung dok? Bahkan juga ada yang misalkan sakit usus buntu. Saya sakit usus buntu mbak ya awal mula emah. Terus ada usus buntu dioperasi kok tetap ke emah ya dok? Kayak gitu. Itu ada pasien saya seperti itu. Apa hubungannya dokter dengan batu empedu itu ke asam lambung itu apa dok? Yang pertama usus buntu ya. Usus buntu itu gejala awalnya kadang-kadang mirip seperti orang sakit lambung. Karena sistem persarafannya waktu di bayi pembentukan organ tubuh ya, itu mirip-mirip. Jadi organnya mirip-mirip sama ya. Jadi persarafannya kadang-kadang sama ya. Nah, makanya kadang-kadang kita sulit membedakan antara ini gejala dari asam lambung atau usus buntu. Nah, silakan berobat ke tenaga medis yang ada ya. Jadi kita seringkali mendapati seperti itu. Jadi kadang sensasi, asam lambung, nyeri ulu hatinya itu berbeda dengan biasanya. Orang itu akan tahu sendiri, "Kok saya dulu seperti ini, terus sekarang kok lain ya?" Nah, terus kemudian nyerinya sudah berpindah ke kanan bawah. Nah, sudah yakin tuh usus buntu, seperti itu. Nah, dan juga mengenai batu empedu. Kita lihat batu empedu ada 2 macam ya, ada 2 tipe, batu dari kolesterol, terus ada batu juga dari bilirubin ya. Nah, kalau batu dari bilirubin itu, tergantung karena pemecahan dari sel darah merah yang berlebihan. Contohnya misalkan orang itu kena malaria ya, sehingga terbentuknya batu di situ. Terus kemudian kalau orang itu, kolesterolnya tinggi, terus tidak sempurna ya, terus sehingga terjadi endapan kolesterol di batu empedunya di situ.
Jadi gejala-gejalanya juga mirip-mirip. Jadi kalau batunya itu bergeser ya, bergeser rasanya nyeri-nyeri seperti itu. Nyerinya bisa bukan di sebelah kiri, agak ke tengah atau ke kanan sedikit seperti itu, ya. Kadang juga kalau dia bergeser, iritasi ya, menyebabkan, luka ya pada saluran padunya, sehingga mengalami radang, juga terjadinya nyeri di situ, bahkan sampai panas dingin juga gitu. Nah, saya pernah ada kasus ya, ada satu pasien saya memang dia tidak mau dioperasi ya. Dia ada batuk empedu, USG juga positif ya, batuk empedu. Nah, kenapa orang terbentuk karena batuk empedu? Karena metabolismenya tidak sempurna, ya. Jadi kalau metabolisme kita sempurna, kenapa? Sehingga tidak terbentuk batuk empedu seperti itu. Nah, akhirnya saya perbaiki metabolisme dia, ya, jadi enzimanya harus perbaiki dan sebagainya. Akhirnya, sampai sekarang saya chatting dengan dia, tidak ada keluhan. Tapi kalau dia mau saya suruh USG lagi, dia masih pikir, "Takut dong, nanti saya cemas, saya kumat, nanti pas kambuh lagi." Ya sudahlah, kalau sudah tidak terasa sama sekali, sudah enakan, sudah biasa aja, biarkan aja enggak apa-apa. Yang penting ya itu, metabolismenya harus diperbaiki. Itu Mbak Winda. Oke. Nah, itu kuncinya ya teman-teman ya. Apapun sebenarnya bagusin dulu sih ya dari metabolisme. Karena kunci utama juga di pencernaan kita ya dok ya. Kan lambung itu kan udah berhubungan juga ya dengan pencernaan, dengan keseluruhan itu pasti berhubungan ya. Nah tadi udah diceritain nama Bu Meli ya, alfa meta ini untuk all in sebenarnya. Jadi nggak fokus di asam lambung aja loh teman-teman ya. Jadi tubuh kita kan tadi saya jelaskan terdiri dari triliunan sel ya. Nah, sel-sel kita ini di organ-organ semua kan pasti ada sel. Ibaratkan itu akarnya. Nah, kalau akar-akar di dalam tubuhnya kita semuanya sehat, diperbaiki, ya pasti sistem pencernaan, metabolisme semuanya insya Allah pasti bagus, sehat. Kuncinya di situ. Ya, makanya untuk perbaikan yang lebih sehat minimal 3 bulan di awal jangan pernah stop ya Bu Meli ya. Dan lebih bagus tuh diteruskan karena kita harus gaya hidup lifestyle yang bagus. Karena kita nggak pernah tahu kan kadang kumpul sama teman iseng-iseng makan sembarangan jebret, bener nggak ya? Seperti itu ya. Nah nanti orang yang punya mah, apalagi yang nggak boleh makan, kalau orang mah itu kan asam, pedas, apalagi berlemak, berminyak, apa segala macam itu dihindari di awal. Tapi kalau nanti udah terapi perbaikan selnya udah bagus, nah bolehlah coba sedikit-sedikit. Karena kan memang kadang-kadang mulut ini ya pengen juga ya, benar ya Welly dokter ya, karena kepengen juga ya seperti itu. Oke, ada lagi nggak ya? Nih, kita lihat komentar-komentar ya. Nah, tolong solusi dok. Kenapa ini? Rasa cemas berlebih, saya tidak berlanjut lebih jauh dan vertigo juga. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Ini ada lagi nih. Ya Allah, saya juga sakit asam lambung, kelingan sudah lama solusinya dong. Nah, tadi kan sudah ada solusinya ya, Bu Yunisir ya. Ada lagi nggak? Udah terjawab ya tadi ya. Ada lagi? Malam dok, ada titipan pertanyaan dari kerabat. Oke, nggak apa-apa. Mohon izin Ustaz, saya Ibu Mila, kena GERD 2019 ya. Awal masih bisa aktivitas normal, saya minum jus buah dan sayur beberapa bulan membaik. Dan saya chatting kambuh lagi, ambruk karena chatting termasuk apa nih? Cheating. Ya, saya cheating. Ya benar ya. Kambuh lagi, ambruk karena cheating termasuk gluten. Ini sambungannya tadi ya Mbak? Sambungannya ini. Sensasi fisik, psikis, anxiety tinggi, insomnia. Waduh, banyak juga nih ya, sampai setahun lebih. Saya seperti nyerah, saya minta operasi saja, tapi apa yang dioperasi, saya harus apa ya dok, mohon solusi. Dokter. Sebentar, ya. Saya nimpalin dulu ini. Ini sebenarnya yang bersangkutan ini udah tahu sih, karena dia cheating, bolong. Jadi harusnya nggak boleh makan, dia makan, gitu loh. Udah sembuh, makan lagi, ya kan? Ya seperti yang tadi saya ngomong gitu loh. Ini sesaat, tapi penderitaannya panjang gitu loh. Nah, kalau mengenai operasinya apa yang harus dioperasi, saya serahkan ke Dokter Sugeng, ahlinya. Kalau operasi ya ada namanya fundublikasi Nielsen ya. Nielsen namanya itu. Jadi istilahnya klep lambungnya itu jadi ini kan klepnya terus lambungnya itu diputarkan sini. Ada seperti itu, operasi seperti itu ada. Iya.
Tapi ya janganlah apapun yang kita lakukan operasi pasti ada efeknya nantinya, Jay. Karena apapun yang kita buka di dalam usus pasti ada sesuatu lengket-lengket di situ, nanti gangguannya macam-macam nanti. Karena kita tidak bisa memprediksi seseorang itu misalkan ya, seseorang itu kena keloid apa enggak, ada yang bakat kan, seperti itu. Nah, di dalam usus kalau bakatnya itu lengket seperti itu, nanti timbul lagi gitu. Udahlah kita rubah aja gaya hidup kita, terus kita gunakan obat, terus ada obat belum ada perbaikan. Nah, kita kasih solusi yang lain lagi, seperti itu. Jadi, nutrisi yang gimana, jadi istilahnya obat untuk mengurangi asam lambungnya, terus nutrisi untuk memperbaiki lambungnya, itu aja. Jangan sampai operasi lah, kita operasi biasanya kalau saya, ndak emergensi sekali itu saya ndak menawarkan operasi. Berarti operasi bukan solusi ya, Pak Dokter ya? Bukan solusi. Sekarang kemajuan obat-obat bagus sekali semuanya sekarang. Jadi operasi seperti itu sudah mulai ditinggalkan, ya kan. Apalagi itu ya kita komprehensif ya, selain obat kita perbaiki metabolismenya, terjadi perbaikan udah enak kan. Jangan dioperasi lah, ya. Operasi juga mahal. Bukan hanya mahal dokter, dampak dari pasca operasinya itu yang bikin mahal lagi nantinya. Benar nggak dok ya? Seperti Ya, itu. betul. Apalagi yang orang yang dia punya lambungnya bocor itu ya dok ya. Saya pernah kemarin kan ngikuti dokter ya, saya juga seorang perawat ya, operasi lambung bocor. Aduh, saya sampai shock. Masa di dalam kalau udah bocor, nama juga asam itu kan keras sekali gitu ya. Itu dampak efeknya ke semua di usus segala macam itu kayak model merusak. Wah, itu teman-teman. Makanya jangan ditunda, apapun pun jangan ditunda teman-teman ya. Kalau misal bisa cepat ambil ininya ya, penyembuhannya ya toh, jangan harus tunda-tunda lagi gitu loh. Karena memang alfa meta ini ya dengan obat dokter tidak berlawanan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada obat dari dokter tetap diminum ya. Ya, dengan alfa meta kan alfa meta ini dari nutrisinya. Justru pada saat kita konsumsi alfa meta ya, dia melapisi lambung kita jadi lebih bagus. Jadi penyerapan obat dari dokter itu jadi lebih maksimal sebenarnya, seperti itu. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Ini seru sekali ya. Obrolan kita nih karena dengan kalau nama juga asam lambung, gedam vertikuri pasti banyak pertanyaan ini. Karena ini katanya penyakit yang udah sejuta umat ya, dengan sensasi yang 1001 sensasi itu banyak sekali. Ini ada lagi nih pertanyaan nih ya. Oke, ada lagi? Oh, ada benar. Terima kasih Alfa Meta. Oh, ini komentar dari teman-teman yang sudah menggunakan Alfa Meta ya. Jadi terima kasih dari Ibu Mary Natalia, terima kasih Alfa Meta sudah membuat ibu saya bebas dari asam lambung yang dulunya bolak-balik opname karena asam lambung. Terus ada lagi, oh ya ini dari Bu Sumini ya. Nah ini Alfa Meta solusi yang tepat buat pemulihan berbagai penyakit. Saya dulu sempat putus asa karena sudah 30 tahun berobat. Ini banyak yang dialami orang di luar sana Bu Sumini ya. Paling sembuhnya seminggu tapi kumat lagi. Tapi saya pulih setelah minum Alfa Meta, alhamdulillah. Terima kasih sharingnya Bu Sumini. Ada lagi, bahkan di awalnya hanya mau mengobati mah aja, tapi penyakit artritis, sinusitis, urasa rata jepit, migran sembuh total. Nah, ingat tadi ya, tubuh kita terdiri dari triliunan sel ya. Pada saat kita perbaiki semuanya, sel-selnya semuanya tadi pasti jadi lebih sehat ya. Jadi bukan hanya untuk asam lambung aja, tapi untuk all in ya. Ini ada lagi dari Pak Wahyu Kurniawan. Saya dulu sakit mah, sering konsumsi obat mah, tak lama kemudian sakit tipes dan terkadang mahnya kumat dan hilang lambat tahun malah berbagai penyakit timbul, penyakit yang baru ya. Terus alhamdulillah setelah konsumsi Alfa Meta 3 bulan rutin ya, saya saat ini jauh lebih sehat dan bahkan mah nggak pernah sakit lagi, alhamdulillah. Terima kasih sharingnya Pak Wahyu Kurniawan. Dan lagi ini dari Zen ya. Izin Pak tanya kan nih, mohon izin Pak Dokter, saya sudah lama kena MA. Hanya kalau saya puasa lambung saya malah nggak perih, tapi kalau saya minum teh manis
atau kue yang manis di pagi hari sangat perih sendawanya nggak enak. Ya, mau bertanya nih kenapa pada saat konsumsi minum ini ya bisa menyebabkan ini Pak Dokter. Padahal kalau puasa kan seharusnya puasa tuh bisa nyeri ya seperti itu. Kenapa Dok? Nah, ya kita harus tahu ya gejala dari asam lambung itu unik ya. Jadi kenapa ada orang yang dengan ini bisa sensitif, dengan ini enggak ya. Ya itu. Jadi kita harus istilahnya satu pantangan biasanya pasien-pasien tuh tahu sendiri, pantangannya apa aja mereka tahu ya. Sehingga dari misalkan kalau dia ngerokok ya, ada yang rokok 1 batang aja enggak apa-apa, begitu dia lebih terjadi, ya sudah cukup aja 1 batang jangan berlebih, seperti itu nih. Terus kemudian, kalau saya makan 1 piring, nah jadi kumat. Jadi kalau saya makan setengah piring, jadi dia rileks, enak lambungnya sehingga ndak naik ke atas, isi asam lambungnya. Nah, itu turuti aja begitu. Jadi tubuh kita itu memang unik. Jadi semua punya ciri khas tersendiri. Jadi mengobati asam lambung pun itu unik juga ya. Saya juga ngalami juga. Kalau saya lagi stres begitu ya, waduh pekerjaan banyak, operasi bisa sampai 15 ya. Waduh ini dikejar-kejar, belum selesai dan lain sebagainya. Wah, bisa-bisa rasa lambung juga ndak enak. Akhirnya apa? Kita bisa napas panjang, rileks gitu kan. Nah, akhirnya gejala itu bisa berkurang juga seperti itu, ya. Seperti tadi ada yang keluhannya macam-macam ya, sensasi dari GERD ya, bisa sampai vertigo, kadang bisa sinusitis, itu bisa. Itu bisa dijelaskan secara medis ya, karena kita tahu ya, sinus, terus rongga telinga, itu ada hubungannya dengan rongga mulut, ya. Jadi kalau kita ada asam lambung yang naik, itu bisa sampai lari ke organ-organ seperti itu, sehingga jadi sinusitis dan lain sebagainya. Terus kemudian, juga ada persarafan juga dari kepala yang ke arah lambung. Itu yang menyebabkan kadang-kadang ada yang kenapa kok orang itu bisa vertigo karena gangguan lambung, itu bisa dijelaskan di situ. Itu Mbak Winda. Ya dokter. Makasih dokter informasinya. Ini ada lagi. Oh, ini sharing ya. Saya dari Bu Melda ya, Bu Imelda. Saya susah tidur, jadi sudah minum obat penenang tiap malam. Apa bisa dicampur dengan Avameta? Bisa. Yang penting minum Nah, Avameta dulu ya, baru minum obat. Ya, ya dok ya. ya, Jadi ya, konsumsi betul ya. minum Avameta dulu, ya dok ya. Ya karena begini ya, obat penenang itu juga menyebabkan, klep dari lambung, jadi klep dari sphincter lambung ke kerongkongan itu juga rileks. Ya, jadi kita harus perhatikan juga ya. Kalau kita minum obat penenang terus timbul rasa dada terbakar dan lain sebagainya, gejala-gejala GERD yang tadi, sudahlah stop dulu obat penenangnya, ganti yang lainnya, ya kan. Nah, terus kemudian tadi yang digabung ya, boleh aja, enggak apa-apa, ya. Karena Avameta itu istilahnya dia bisa diserap di lambung sehingga dia bisa memberikan nutrisi ke sel lambung sehingga mukosa lambung bisa diproduksi, bikarbonat bisa diproduksi sehingga lapisan pelindung terbentuk dengan baik. Nah, itu ya akhirnya gejala asam lambungnya berkurang. Ya, gitu Mbak Winda. Ya, thank you dokter ya. Jadi bisa ya seperti itu. Oke, ini ada lagi. Apakah asam lambung juga berkaitan terhadap kecemasan? Iya, tadi sudah dijelaskan ya Pak M. Amri Adiwinata ya. Nanti bisa lihat lagi ulang nggak apa-apa ya. Nanti di awal sudah dijelaskan tentang asam lambung ya Pak. Ada lagi pertanyaannya lagi? Ini Anwar, saya sudah lama GERD, alhamdulillah konsumsi Avameta ada perubahan. Ya, alhamdulillah ya. Ada lagi dari Esther Oktaria, berkah Avameta sakit GERD paman sudah pulih dan sudah sehat sekarang makan dan beraktivitas aman. Terima kasih sharingnya. Ada lagi sharing yang lain dari Nurido Sopa ya, dokter sebaiknya Avameta dulu atau jeda berapa lama ya? Kita lihat dulu ya, obat apa yang diminum. Kadang-kadang ada obat-obat yang diminum dalam kondisi perut kosong. Contohnya obat PPI ya, proton pump inhibitor.
seperti omeprazol, lansoprazol, itu kondisi perut kosong, ya itu bisa bekerja lebih bagus. Nah, obat itu dulu aja dikonsumsi, baru Avameta, seperti itu. Oh, berarti tergantung dari obatnya ya dokter ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini ada lagi mau pertanyaan nih Bu Meli ya. Untuk Avameta sendiri, bagaimana sih caranya kita mendapatkan Avameta Bu Meli? Karena sekarang ini ya untuk mendapatkan yang asli ya atau seperti apa Bu Meli? Karena kan kita takut ya Bu Meli ya untuk pembelian Avameta ini, usahanya Avameta, barang apapun kan banyak juga di online apa segala macam, kita takut kan ini asli atau tidak, seperti itu. Nah, sarannya Bu Meli untuk pembelian resminya itu seperti apa ya Bu Meli ya? Bisa dijelaskan ya Bu? Oke ya, oke Bu Ida. Jadi kalau Avameta itu distributor resminya adalah kalau di Indonesia ada 2 kantor cabangnya, Jakarta sama Surabaya. Ya, perusahaan Biswordnya, tapi di Indonesia namanya PT JMOA. Nah, yang terbaik adalah Bapak Ibu nanti langsung belinya ke perusahaan. Untuk prosedurnya ya kan nanti ada rekening perusahaan ya, nanti saya akan tampilkan. Jadi langsung dengan perusahaan ya, transfernya langsung ke perusahaan, ke PT JMOA, itu udah pasti dijamin asli. Ya, memang sekarang di luar sana marketplace juga banyak ya, tapi kita enggak menjamin karena ini untuk kesehatan ya, kita harus benar-benar dapatkan yang asli. Ya, ini kantor cabang kami yang ada di Surabaya ya. Kemudian ada juga yang di Jakarta. Nah, itu di situ ada nomor rekeningnya. Jadi Bapak Ibu nanti transfernya langsung ke rekening perusahaan, dan untuk proses pemesanannya nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh pengundang. Jadi Bapak Ibu nanti ngubungi lagi sama pengundangnya kalau misalnya Bapak Ibu mau pesan. Nanti bukti transfernya Bapak Ibu kasihkan aja pengundangnya dengan berserta dengan data pribadinya ya, KTP dan alamat lengkapnya. Nah, ini juga ada pertanyaannya, harganya berapa? Nah, ini harganya dari perusahaan ini 1.540.000. Ini adalah dua box ya. Dan ini resmi, ini pengiriman sampai ke alamat tanpa biaya pengiriman lagi. Ya. Dan Avameta ini teman-teman sudah saya ceritakan juga di awal, ini luar biasa banget ya, setiap sasetnya itu sama dengan 10 kilo beras merah yang terbaik yang hari ini ada. Kita kan nggak mungkin ya, udah pasti nggak mungkin bisa mengupasi kulitnya kan. Nah ini benar-benar kalau saya bilang, ini ekstraknya dan ini benar-benar luar biasa. Karena dia mengandung alfa PSP yang benar-benar yang sudah istilahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti itu, dan ini merupakan sudah di makanan sel terbaik lah di dunia saat ini. Nah seperti itu, jadi untuk pemesanannya teman-teman. Oke, nah boleh saya kasih tips beberapa yang waktu saya ngalami, saya juga praktekkan ini ya, beberapa tips ya, dan ini sangat berkaitan sekali gitu loh. Pertama adalah jaga makan. Ini penting banget ya, jaga makannya. Kemudian harus ada olahraga juga supaya apa? Peredaran darah kita juga lancar. Ya yang ringan-ringan lah. Ini yang saya waktu ngalami asam lambung GERD ya, ini saya lakukan. Jadi setiap pagi saya jalan, kadang saya sepeda ya, sepeda statis lah, 20-30 menit setiap hari, kan ringan ya. Nah kemudian apa? Tidur, ternyata ini pengaruh banget gitu loh. Ya kan, tidur yang cukup ya kan, ya jadi mungkin yang suka begadang-begadang, nah itu sekarang kurangin. Jadi kalau bisa jam 11 itu udah tidur ya kan. Kemudian pikiran. Nah, ini yang saya tadi juga cerita ya. Saya udah minum enak, tapi pikiran saya negatif lagi, kumat lagi. Nah, ini jaga benar-benar pikiran ya. Buat teman-teman yang hari ini punya kecemasan tingkat tinggi, mulai dengarkan istilahnya mungkin ceramah yang positif ya kan, film-film yang lucu, yang bikin happy, bikin ketawa, itu endorfin kita juga ikut naik, dan itu juga membantu proses pemulihan sel kita lebih bagus gitu kan. Terus afirmasi, perkatakan, karena ucapan kita ini doa. Perkatakan saya sehat, lambung saya sehat, jantung saya sehat, semuanya. Ya, dan yang terakhir adalah Avameta pastinya gitu loh. Karena semuanya udah bagus nih. Ya, tapi untuk memperbaikinya kan butuh nutrisi, perbaikan selnya. Nah, ini semua berkaitan. Nah, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Ya, seperti itu Bu Winda tips dari saya. Oke, thank you Bu Meli ya. Tipsnya sangat bagus sekali karena ini untuk membantu teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, dan sekali lagi teman-teman ya,
Jadi untuk pembelian resminya kami ya, kami harapkan teman-teman langsung hubungi ya ke pengundangnya ya, dan oleh praktisi kesehatan yang sudah menangani teman-teman semua ya, karena beliau juga distributor resmi dari perusahaan. Kenapa? Kalau distributor resmi berarti kan resmi teman-teman, dan transfernya pun itu langsung ke perusahaannya kami, dan insya Allah itu aman ya, dan aman dan itu asli. Nah, karena kalau di luaran sana ya, keasliannya kita nggak jamin teman-temannya, karena banyak sekali ya yang sudah kita tangani dan mereka beli di luaran sana ternyata kok masih. Nah, itu yang kita nggak bisa pegang teman-temannya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ditangani oleh praktisi kesehatannya masing-masing ya, kan udah riwayat segala macam udah tahu ya teman-teman ya. Nah, itu diharapkan langsung ke praktisinya aja. Insya Allah semuanya aman ya. Dan itu nanti teman-teman juga bisa konsultasi free langsung ke praktisinya langsung ya, seperti itu ya. Nah, Dokter Sugeng ada ini nggak, Dok? Ada pesannya dokter sedikit untuk mengakhiri Ya, dokter ya, untuk mengakhiri acaranya kita ini. nah kalau saya ya tipsnya untuk jam-jam makan ikutilah pola yang teratur ya. Pola yang teratur karena kita tahu ya pada jam-jam makan meskipun kita tidak makan ya, itu asam lambung akan meningkat di situ. Jadi istilah lambung kita dengan yang misal nggak bisa makan besar, ya udah makan kecil yang ada ya, supaya lambung tidak ketemu lambung ya, sehingga ada isinya, sehingga tidak tergerus istilah dinding lambungnya. Terus kemudian kalau makan jangan terlalu tergesa-gesa, kunyalah yang halus ya, supaya kerja lambung juga lebih ringan. Terus kemudian habis makan kalau memang ada gejala jangan langsung tidur ya. Jadi setelah 3 jam supaya isi lambung itu jalan keluar ke usus ya, sehingga isi lambung berkurang. Kalau kita tidur tidak ada, isi lambung yang naik ke atas, seperti itu. Itu yang dari saya. Kasih. Baik, dokter. Terima kasih dokter ya. Itu informasinya itu sangat penting loh dokter. Walaupun cuma hanya sedikit itu penting sekali ya. Terima kasih banyak sharingnya Dokter Sugeng, Ibu Meli ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tadi itu terlambat hadir atau pertanyaannya belum bisa kami jawab karena waktu ya teman-teman, nanti bisa tanya langsung ke praktisi kesehatannya masing-masing ya. Mereka sudah punya pengalaman ya, udah kurang lebih hampir tahunan juga untuk mengatasi masalah asam lambung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa nonton ulang ya di YouTube kami, di channel kami, di Penyembuhan Alami 888 bisa diulangi ya. Untuk step by step-nya seperti apa, itu boleh ya teman-temannya, biar tahu lebih dalam ya. Biar teman-teman juga bisa ambil satu keputusannya ya cepat ya, jangan sampai terlambat untuk perbaikan sel tubuhnya jauh tambah lebih sehat ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin acara kita udah selesai pada malam hari ini ya. Terima kasih Dokter Sugeng sharingnya dan waktunya yang sangat luar biasa buat kami semua ya, informasi yang sangat-sangat penting. Terima kasih Bu Meli Natalia sharingnya ya, dan satu solusi yang sangat luar biasa buat yang mengalami asam lambung ya. Terima kasih waktunya Bu Meli. Oke, Ya, mungkin terima itu aja kasih. sharing kami semua ya. Nanti kita ketemu lagi di acara selanjutnya di workshop-workshop kesehatan kami ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam Malam. Dokter Meli.